Haji Misbah, Islam taat sekaligus komunis garis keras. Walau tak setenar Semaun atau Tan Malaka, namun Belanda sangat takut dengan Haji Misbah ini, sehingga ia harus diasingkan ke Manokwari, Papua. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini topik yang akan kita bahas sangat menarik. Haji Misbah, tokoh Islam taat asal Solo yang juga seorang komunis. Meski komunis, ia taat menjalankan ibadah. Karena Islam garis kiri, ia dijuluki Haji Merah. Jarang yang tahu tentang tokoh ini. Jarang diulas juga, apalagi di buku sejarah versi pemerintah. Padahal, sepak terjang Haji Merah ini pernah bikin Solo meradang. Sampai-sampai Belanda harus mengasingkan Haji Misbah ke Manokwari, Papua pada tahun 1924 hingga ia wafat 2 tahun kemudian. Siapa sih Haji Misbah? Misbah terlahir dengan nama Ahmad di Kauman, Surakarta pada tahun 1876. Ia besar di lingkungan keluarga pedagang batik. Sempat berganti nama menjadi Darmo Diprono. Ahmad dikenal sebagai Haji Muhammad Misbah setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tinggal di sisi barat alun-alun utara, persis di depan Keraton Kasunanan Surakarta dan dekat Masjid Agung. Misbah tumbuh sebagai pribadi yang religius. Ia juga nyantri. Selain belajar di pesantren, Misbah pernah belajar di sekolah Bumi Putra Ongkoloro selama 8 bulan. Sebagai seorang yang religius, Misbah menjadi pembela agama Islam saat Kanjeng Nabi dihina. Ia berdiri di barisan paling depan ketika 2 jurnalis senior di Solo melakukan penistaan agama pada Januari tahun 1918. Marto Darsono, pengelola koran Jawi Hisworo, menerbitkan artikel karangan Joyo Dikoro yang berbunyi, Gusti Kanjeng Nabi Rasul minum gin, minum opium, dan kadang suka mengisap opium. Sebagai info ya, gin atau yang lebih dikenal sebagai jenever dalam bahasa Belanda adalah minuman beralkohol yang populer saat itu karena harganya lebih murah dibanding bir atau whisky. Mungkin kalau seperti saat ini ya kayak Ciu yang di Surakarta itu ya, murah, meriah, dan bikin mabuk. Tulisan tak senonoh itu membuat Misbah meradang. Ia meminta kepada pihak-pihak yang berwenang, yakni pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, untuk menjatuhkan tindakan tegas kepada 2 jurnalis Solo itu lantaran telah melecehkan Islam. Misbah bahkan mendirikan laskar sendiri yang diberi nama Sidik Amanah Tabligh dan Fatonah atau SATV. Padahal Misbah sudah bergabung dengan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad atau TKNM bentukan Umar Said Cokro Aminoto. SATV, TKNM, dan Syarikat Islam bergerak menuntut pengadilan terhadap 2 wartawan penghina Nabi itu. Beredar kabar bahwa Misbah akan berhadapan dengan mantan wartawan Medan Priayi itu di arena debat. Kaum muslimin dari berbagai daerah berbondong-bondong menghadiri tabligh akbar yang disponsori TKNM dan SATV di lapangan Sriwedari, Solo pada 24 Februari tahun 1918. Pertemuan besar di Sriwedari itu diramaikan oleh lebih dari 20.000 orang. Riuh mirip aksi bela Islam 212 di Jakarta tahun 2016. Tapi ya nggak sebanyak itu ya, tapi nuansanya hampir mirip. Misbah memang pembela Islam sejati.
Barang siapa yang merampas agama Islam, itulah yang wajib kita binasakan. Tulis Misbah di surat kabar Medan Muslimin tahun 1918. Lahir dari keluarga pedagang batik, Misbah sempat menjalani profesi ini. Namun akhirnya lebih sering menggeluti dunia jurnalistik dan intelektual di era pergerakan nasional. Ketika Syarikat Islam dibentuk di Solo pada tahun 1912, Misbah menjadi salah satu anggotanya. Ia juga menjadi anggota Muhammadiyah yang berdiri di tahun yang sama. Sejak 1914, ia aktif di Inlandse Journalistenbond atau Asosiasi Jurnalis Belanda bersama Mas Marco Kartodikromo. Misbah juga menerbitkan surat kabar Medan Muslimin dan Islam Bergerak, mendirikan sekolah-sekolah Islam, dan menggagas ide pengembangan agama Islam. Kendurnya perlawanan tentara Kanjeng Nabi Muhammad dalam memperjuangkan kehormatan Islam membuat Misbah mulai tak cocok dengan Cokro Aminoto. Misbah menyebut para tokoh TKNM dan Syarikat Islam bukanlah Muslim sejati. Merekalah yang dimaksud Misbah dalam golongan Islam lamisan. Kaum Muslim terpelajar tapi rela menjadi penjilat demi menyelamatkan diri sendiri. Menjelang era 1920-an, Syarikat Islam terpecah menjadi dua sayap. Syarikat Islam Putih pimpinan Cokro Aminoto serta Syarikat Islam Merah yang dimotori oleh Semaun dan kawan-kawan. Misbah dengan mantap menyeberang ke kubu merah yang segera beralih rupa menjadi PKI. Inilah keunikan Misbah. Dia mencoba memadukan Islam dan komunis, bukan mempertentangkan. Misbah sangat benci kapitalisme. Menurutnya, senjata untuk melawan kapitalisme adalah Islam dan komunisme. Dua kutub itu tidak selalu harus dipertentangkan, bahkan bisa menjadi harmonisasi yang ideal. Bersama komunisme, Islam menjadi agama yang bergerak untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Ia mengakui bahwa pemikirannya sebagai seorang Muslim semakin terbuka setelah ia mempelajari komunisme. Misbah menegaskan, tugas Muslim sejati adalah berjuang menyelamatkan dunia dari kezaliman dan kekejian orang-orang munafik serta kaum kapitalis. Islam mengajarkan umatnya untuk memberi jiwa dan kehidupan sosial kepada bangsa-bangsa yang terpecah belah dan peradaban-peradaban yang mati. Jadi, Islam bukan akidah atau ritual semata, tetapi juga cara hidup. Misbah menyerukan kaum Muslim wajib memerangi kapitalisme, imperialisme, dan kemunafikan yang berwujud sebagai polisi, pemerintah baik kolonial dan kasunanan, serta kaum Islam lamisan. Polisi adalah penindas, pemerintah adalah pengisap, serta Muslim lamisan adalah pengkhianat yang munafik. Orang Islam butuh senjata untuk melawan itu, dan senjata itu ialah komunisme. Misbah sepakat dengan cara revolusioner untuk melawan ketidakadilan. Ia juga menyetujui konsep sama rata sama rasa, karena semua manusia itu sama derajatnya tanpa kelas, dan yang maha tinggi hanyalah Tuhan. Untuk memerangi kapitalisme, Misbah menulis sejumlah artikel di Medan Muslimin atau Islam Bergerak. Kelompok yang anti politik, anti pemogokan dianggap berseberangan dengan misi keadilan. Misbah membuat kartun di Islam Bergerak edisi 20 April tahun 1919. Isinya mengkritik Belanda yang menghisap petani, menjalankan kerja paksa, memberi upah kecil dan menarik pajak. Residen Surakarta digugat.
Pakubuwono X digugat karena ikut-ikutan menindas. Retorika khas Misbah muncul dalam kartun itu sebagai suara dari luar dunia petani. Bunyinya, "Jangan takut, jangan khawatir." Kalimat ini memicu kesadaran dan keberanian petani untuk mogok. Sikap keras Misbah membuat ia ditangkap pada 7 Mei tahun 1919 setelah melakukan belasan pertemuan dengan subkelompok petani perkebunan. Akhirnya, Misbah dibebaskan pada 22 Oktober tahun 1919 sebagai kemenangan penting Syarikat Hindia, organisasi para bumi putra. Tidak kapok di penjara, Misbah malah menegaskan rakyat jangan takut dihukum, dibuang, digantung, sambil memaparkan kesulitan Nabi dalam melakukan syiar agama Islam. Akibat provokasi Misbah, rakyat makin berani kepada kolonial Belanda. Pada tahun 1923, ijazah-ijazah sekolah bumi putra Ongkoloro dibakar. Ketika Gubernur Jenderal datang ke Yogyakarta pada Mei tahun 1923, bom dilemparkan ke kereta api. Kantor-kantor pemerintah dilempari kotoran. Potret-potret Ratu Wilhelmina dicopot, meleruminya dengan kotoran dan kalimat celaan. Menjelang peringatan Ratu Wilhelmina akhir Agustus dan awal September tahun 1923, keadaan makin kacau. Di Yogyakarta pada Juli tahun 1923, ada kereta api tergelincir dari relnya. Di Madiun, akhir Agustus tahun 1923, seorang aktivis Syarikat Rakyat dan bekas buruh kereta api negara terbunuh. Sejumlah lainnya terluka ketika bom buatan mereka tiba-tiba meledak. Di Semarang, sejak akhir Agustus hingga awal September, ada 8 bom telah dilemparkan. Maka di Madiun, pemimpin Syarikat Rakyat dan guru-guru Syarikat Islam ditangkapi. Namun, di tempat-tempat lain polisi tak berdaya, tak seorang pun ditangkap. Di Surakarta, pertengahan Oktober tahun 1923, menjelang dan sesudah perayaan Sekaten, sejumlah rumah dibakar. Bangsal perayaan Sekatenan dirobohkan orang. Di pedesaan, tempat pengeringan tembakau dibakar. Polisi seolah-olah tak berkutik. Dan lagi-lagi tak ada satu tersangka pun yang ditangkap. Dharmakanda, media yang menyuarakan aspirasi kaum ningrat menginginkan Yaman Cipto atau Cipto Mangunkusumo. Para pangeran Kasunanan dan pejabat tinggi ketakutan pada komunis dan menebar cerita. Haji Muhammad Misbah berada di balik serangkaian kejadian itu. Misbah disebut-sebut telah membangun pasukan sabotase, melatih prajurit untuk melakukan pengeboman, pembakaran rumah, perampokan, pengelinciran kereta api, dan aksi teror lainnya. Pada awal Oktober, pamflet stensilan dengan simbol palu dan arit di atas gambar tengkorak manusia disebarluaskan orang-orang tak dikenal. Pamflet itu isinya mengingatkan agar orang tidak menghadiri perayaan Sekaten. Belanda menuduh sejumlah teror yang terjadi di Jawa akibat provokasi dari Haji Misbah. Ia dianggap sebagai aktor utama di balik berbagai aksi kerusuhan itu. Pada 20 Oktober tahun 1923, aparat kolonial menangkap Misbah dan memenjarakannya di Semarang. Beberapa bulan berselang, ia diberangkatkan menuju tanah pengasingan. Misbah dibuang di Manokwari, Papua, hingga wafat di sana karena terserang malaria pada 24 Mei tahun 1926. Ia dimakamkan di kuburan penindi Manokwari di samping makam istrinya. Teman-teman, demikianlah perjuangan Haji Misbah dalam melawan ketidakadilan dan penjajahan
yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Entah mengapa perjuangan Haji Misbah ini jarang diekspos. Mungkin karena ia penganut paham komunisme yang dilarang di negeri ini. Sampai jumpa episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.